Halo, saya Muhammad Iksan. Saya memiliki beberapa sertifikasi profesi di bidang project management seperti program management, project management, scheduling professional, dan juga project management office certified practitioners. Berikut ini adalah beberapa pertanyaan yang saya dapatkan dari Anda. Seorang project manager akan semakin bagus jika dia memahami konteks proyek yang dikelolanya. Akan tetapi, hal tersebut tidak menjadi sebuah keharusan. Tugas utama seorang project manager adalah mengelola proyeknya, bukan fokus kepada konten dari si proyek itu sendiri. Oleh karena itu, memahami konteks industrinya atau konteks proyeknya bagus, tapi tidak menjadi sebuah keharusan. Stakeholder kunci merupakan penentu utama dari proyek tersebut. Oleh karena itu, penting bagi seorang project manager melibatkan mereka. Melibatkan mereka bisa saja dengan memperkenalkan proyek ini dari awal, sehingga mereka paham dan mengerti apa dampak dari proyek tersebut atau dampak dari peran mereka terhadap proyek tersebut. Semakin mereka memahami, maka semakin mudah project manager beserta timnya mendapatkan dukungan dan arahan dari stakeholder tersebut. Skill utama dari seorang project manager adalah people skill. People skill merupakan skill yang penting yang harus dikuasai oleh project manager, karena pada dasarnya project manager itu berinteraksi dengan orang di dalam proyeknya. Beberapa key skills yang penting bagi seorang project manager adalah communication, teamwork, kolaboratif, dan juga conflict management skills, yang itu menurut saya sangat penting dibandingkan dengan technical skills-nya. Tetapi bukan berarti technical skills-nya tidak diperlukan. Technical skills yang penting bagi seorang project manager seperti kemampuan melakukan analisis teknik dan juga pengetahuan terhadap konteks industrinya sangat mendukung si project manager beserta timnya untuk dapat mengelola proyeknya dengan lebih efektif dan efisien. Pada dasarnya, project manager tidak akan mungkin melakukan pekerjaannya tanpa timnya. Timnya merupakan para pelaku yang berperan serta dan memiliki peranan penting di dalam proyek tersebut. Untuk dapat membuat mereka lebih membantu project manajernya, maka si project manager itu harus bisa mengembangkan timnya. Beberapa cara bisa dilakukan seperti team building, dan yang tidak kalah penting menurut saya, seorang project manager harus bisa memberikan visinya kepada tim tersebut agar mereka paham atas semua tindakan, semua pekerjaan yang diberikan dari project manager terhadap timnya. Untuk dapat memutuskan apakah proyek tersebut harus dilanjutkan atau harus dihentikan, itu sangat bergantung dengan kriteria kesuksesan dari proyek tersebut. Biasanya kriteria kesuksesan dari proyek tersebut sangat bergantung dengan objektif atau tujuan utama dari proyeknya. Pada dasarnya, jika tujuan utama dari proyek itu tidak dapat dicapai, maka besar kemungkinannya proyek tersebut akan dihentikan. Namun kembali lagi, semua itu sangat bergantung dengan keputusan project sponsor dan juga project steering committee yang nanti akan memberikan penilaian hasil atas layak atau tidaknya proyek itu diteruskan atau dihentikan. Perubahan di dalam proyek tidak bisa dihindari. Kenapa? Karena dinamika dan juga proyek yang terasosiasi dengan ketidakpastian. Oleh karena itu, untuk dapat mengelola proyek dengan baik, maka perubahannya pun harus terkontrol. Setiap perubahan yang ada tidak harus selalu dilakukan.
Tapi yang penting bagi seorang project manager dan timnya adalah melakukan assessment terhadap permintaan perubahan tersebut sebelum perubahan tersebut dilakukan. Hanya jika hasil assessment tersebut disetujui oleh project sponsor, bahkan juga project steering committee, maka perubahan tersebut dapat dikerjakan. Agile project management dan traditional project management pada dasarnya memiliki konsep yang sama. Namun demikian, di dalam agile project management, tingkat kompleksitas dan juga tingkat requirement-nya masih lebih tinggi dibandingkan dengan yang konvensional atau prediktif. Namun demikian, pilihan atas agile project management dan juga konservatif atau predictive project management tidak untuk diperdebatkan karena masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Yang paling penting adalah bagaimana mengelola proyeknya menjadi lebih efektif, di mana nanti project manager dapat menentukan metode apa yang nanti akan dipilih. Apakah yang lebih efektif agile atau predictive. Pada dasarnya, waktu merupakan salah satu sumber daya proyek yang tidak dapat diambil ulang. Oleh karena itu, penting untuk dapat melakukan perencanaan penjadwalan proyek dengan baik. Biasanya penjadwalan proyek itu harus dilakukan dengan atau dimulai dari pengelolaan lingkup proyeknya juga. Nah, terkadang perubahan dari proyek juga terdampak atau berdampak terhadap waktu. Oleh karena itu, sekali lagi penting untuk memiliki rencana proyek yang memang selalu terasosiasi dengan dinamika di dalam proyek sehingga pengelolaan waktu bisa dilakukan menjadi lebih efektif. Berhasil atau tidaknya dari proyek itu sangat bergantung dari kriteria kesuksesan yang pertama kali disepakati oleh key stakeholders bersama project manajernya. Jika project akhirnya memenuhi tujuan utama dari project tersebut, maka bisa dikatakan bahwa project tersebut dikatakan sukses. Namun demikian, terkadang tujuan tersebut bisa berubah di tengah-tengah bergantung dari kebutuhan utama organisasi proyek tersebut. Nah, dinamika di dalam perubahan tujuan tersebut harus juga dikelola dengan baik sehingga nantinya tujuan tersebut bisa dicapai dan proyek bisa dikategorikan atau dikatakan sebagai proyek yang sukses. Yang harus dihindari oleh project manager pada saat dia menyelesaikan proyeknya adalah menghindari 90% completion syndrome. Apakah itu? Itu adalah sindrom akan proyek seakan-akan sudah selesai, padahal belum. Proyek hanya dinyatakan selesai jika mereka sudah memenuhi semua persyaratan bahwa proyek tersebut bisa selesai atau diselesaikan. Nah, biasanya yang paling utama adalah penyelesaian-penyelesaian kecil, dan yang kedua adalah penyelesaian-penyelesaian yang bersifat administrasi. Jangan pernah terjebak di dalam 90% completion syndrome. Pada dasarnya, siapa saja bisa dilatih dan dikembangkan menjadi seorang project manager. Yang paling penting adalah satu, kebutuhan dari organisasi itu sendiri, dan yang kedua yang pasti aspirasi dari karyawan yang bersangkutan. Terkadang aspirasinya terpenuhi, namun kebutuhannya tidak, atau sebaliknya. Tapi pada dasarnya siapapun bisa menjadi project manager jika mereka memenuhi program pengembangan dan juga mendapatkan kesempatan untuk menjadi seorang project manager. Demikian sesi Q&A kita. Saya Muhammad Iksan, Associate Trainer dari Mitologi Inspira, dan semoga Anda bisa menjadi seorang project manager yang efektif.